Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus uji kompetensi penyuluh pertanian, di mana uji kasus yaitu tentang terwujudnya kota Neopolis yang sehat, aman, nyaman, yang mengarah pada tatanan dunia baru, di mana kota Neopolis bertekad untuk menjadikan kota Neopolis yang transparansi dalam pelayanan publik. Di sini adapun identifikasi permasalahannya, yang pertama yaitu adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS atau Online Single Submission karena adanya kewajiban membayar asuransi kesehatan. Yang kedua, adanya praktek maladministrasi yang ada di 3 dinas pemerintahan kota Neopolis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu. Yang ketiga, adanya sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Yang keempat, tindakan diskriminatif terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah pada rumah sakit pemerintah. Yang kelima, sistem informasi pelayanan publik berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum yang sulit digunakan beberapa fitur tidak user friendly yang berdampak terhambatnya pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pemetaan kondisi jalan. Yang keenam, tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari salah satu pegawai Dinas Kesehatan yang menjadi tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat kota Neopolis. Yang ketujuh, tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap 2 SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah, sedangkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berada pada tingkat sedang dalam pengelolaan pelayanan. Adapun analisis terhadap hasil identifikasi masalah tersebut di atas, yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lama dalam penginputan data karena perizinannya belum online dan pelaku usaha kecil berkewajiban membayar asuransi kesehatan. Yang kedua, proses yang tidak sesuai hingga penawaran kemudahan jasa pelayanan yang disertai permintaan imbalan. Yang ketiga, perlu adanya edukasi atau pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang diterapkan. Yang keempat, kurangnya harmonis koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit Kota Neopolis, Asuransi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sehingga ada pasien anak-anak yang mengalami diskriminasi. Yang kelima, beberapa fitur tidak user friendly yang berdampak terhadapnya pekerjaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pemetaan kondisi jalan, sehingga ini tidak membuat mereka kesulitan dalam membuat rencana kegiatan perbaikan jalan menjadi sulit. Yang keenam, hal yang mengkhawatirkan akan melebar dan memicu konflik SARA. Yang ketujuh, berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan pelayanan publik dari 15 satuan perangkat desa SKPD, masih ada 2 SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah. Dalam penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut, kami menyimpulkan bahwa 1. Untuk membuat peraturan mengikat dan memberi hukuman kepada pegawai yang melakukan maladministrasi sehingga menjadikan efek jera bagi yang melakukannya. Yang kedua, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar dinas instansi yang terkait. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan pelatihan terhadap petugas. Adapun alasan yang kami ambil untuk tindakan tersebut, yang pertama, agar tidak terjadi lagi maladministrasi antar instansi. Yang kedua, dengan adanya kerjasama dan koordinasi akan terjalin hubungan yang harmonis. Yang ketiga, dengan melakukan pelatihan SDM, maka pekerjaan tidak akan terhambat dan pekerjaannya akan lebih cepat. Dari salah satu permasalahan di atas, yang utama permasalahannya tersebut adalah perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS. Dengan belum terkoneksinya perizinan tersebut, maka masing-masing dinas instansi masih menerapkan sistem lama yang birokratis dan cenderung memberi peluang melakukan praktek maladministrasi. Adapun solusi-solusi yang kami ambil, 1. Memberikan kepastian hukum dan menjalankan secara baik dan benar.
Yang kedua, dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi diharapkan akan terjadinya keselarasan visi dan misi. Yang ketiga, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan akan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik melalui sistem OSS. Adapun kendala-kendala yang akan ditemui nantinya, yang pertama yaitu SDM yang tersedia tidak user friendly yang berdampak terhambatnya pekerjaan pegawai. Yang kedua, adanya ego sektoral antar dinas instansi. Yang ketiga, pembiayaan bagi pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Demikian yang saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.